tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, sehingga Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan sampai pada saat ini, yaitu saat ini tanggal 20 Ramadan. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat yang berupa umur panjang sampai pada saat ini, dan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini. Semoga di sisa Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu hal bisa kita menyongsong atau untuk bisa sama-sama mengharap supaya kita bisa bertemu dengan saat-saat yang sangat mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Untuk itu, ini hal yang harus kita syukuri walaupun kita berada dalam saat yang dilanda wabah yang mendunia saat ini. Jadi bagaimanapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ahli santri yang saya hormati, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Hari ini tanpa terasa kita sudah 2 bulan untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan dari rumah. Guru mengajar dari rumah, anak-anak juga belajar dari rumah. Ini memang merupakan satu hal yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Sampai pada saatnya, anak pun pada saat ini yang di kalender pendidikan kita itu dari tanggal 10 hari terakhir sampai dengan tanggal 7 Syawal, itu kalender kita itu anak-anak itu adalah hari libur kita di Imam Syafi'i. Akan tetapi hari libur di Imam Syafi'i bukan berarti dia libur untuk belajar, ya. Karena belajar itu kita lakukan sepanjang hayat kita, sepanjang kehidupan kita mesti lakukan untuk belajar. Karena belajar itu adalah kewajiban yang kita emban, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kita dituntut untuk melaksanakan thalabul ilmi ini, atau menuntut ilmu, atau bahasa umumnya itu adalah belajar, ya. Untuk itu seperti biasa tradisi kita bahwa anak-anak kita berikan dia tugas belajar, akan tetapi agak sedikit berbeda dengan tugas belajar yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kita masih aktif, guru harus mengajar, anak juga harus belajar dari masing-masing dari rumah. Akan tetapi kalau sekarang ini, adalah proses anak belajar di rumah, ya. Tidak mesti harus diajar oleh bapak ibu gurunya atau para asatizah yang ada di sekolah. Jadi asatizahnya kita berikan dia waktu untuk istirahat. Semoga diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, untuk itu kami ada bekali anak-anak kami, santri-santri kami bekali dia dengan tugas belajar, yang mana tugas belajar ini khusus untuk bagaimana fokusnya kepada Al-Quran dan hadis, ya. Terutama karena setelah ini, besok insya Allah setelah selesai Syawal, selesai Idul Fitri, insya Allah begitu masuk, itu nanti akan kita laksanakan, kemungkinan besar kita akan laksanakan ujian sekali duduk, ya. Nah, bagi yang baru, terutama yang kelas yang masih rendah, kelas 1, ya, ataupun kelas TK, ya,
mungkin kedengarannya ujian sekali duduk itu seram, ya. Karena apa? Dia harus membaca, dia harus mengingat, harus membaca hafalannya dari awal hafalan sampai kepada akhir hafalan. Misalkan kalau yang kelas 1 dia harus membaca dari pertengahan juz di juz yang 29 sampai kepada akhir juznya, dibaca dalam keadaan sekali duduk, ya. Nah, konsep seperti ini, ya, ini yang perlu kami tekankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ini tidak serta-merta anak kita itu bisa langsung menghafal dari awal sampai akhir itu sekali duduk, ya. Tapi itu perlu proses yang mana kita lakukan setiap hari, kemudian ada ujian pekanannya, kemudian ada juga ujian bulanannya. Nah, sekarang ada ujian semester yang mana dilakukan itu, insya Allah kita akan lakukan dari awal materi di semester 2 ini sampai akhir materi. Nah, itulah yang mungkin perlu dipersiapkan, ya, perlu dipersiapkan. Ini semua sebenarnya tidak bukan tujuan kita hanya untuk satu, supaya anak-anak kita ini mungkin, ya, bagaimana hafalan Al-Quran itu mungkin betul-betul kuat hafalan Al-Qurannya. Jangan sampai sekarang sudah menghafal 30 juz misalkan, tapi pernah menghafal, ya. Jangan sampai dikatakan pernah menghafal, ya. Beda menghafal dengan pernah menghafal. Kalau pernah menghafal biasanya walaupun pernah menghafal 30 juz yang terakhir yang dihafal aja yang masih diingat, ya. Tentu sekali kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Untuk itu ini kita akan bagikan tip atau trik dan sesuai dengan apa yang sudah kita berikan, itu berupa tugas belajar yang ada di lembar tugas belajar yang terakhir yang kita berikan. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin belum menerimanya, bisa menghubungi wali kelas masing-masing atau bisa datang ke sekolah untuk mendapatkan tugas belajarnya. Nah, saya akan jelaskan. Pertama, ketika di sana nanti akan ada, kalau di SD dan TK itu ada yang kita menggunakan surat, ada juga yang akan lembar, ya. Di mana? Di sana nanti akan ada lembar 1 sampai lembar 20. Lembar 1 sampai lembar 10, ya. Apa maksudnya? Ya, ini saya ingatkan dulu. Yang pertama, dalam satu juz itu, karena target kita misalkan yang di kelas 1 misalkan itu ada di juz 28, ya. Kelas 1 itu ada di juz 29, mohon maaf, ya. Kelas 1 itu ada di juz 29. Nah, dalam satu juz Al-Quran itu terdiri dari 10 lembar, ya. 1, 2, 3, ya. Supaya memudahkan, ya. Supaya memudahkan, ini kita kasih dia angka, misalkan seperti ini, kita kasih dia dengan angka 1A. 1A maksudnya adalah lembar pertama di halaman mukanya. Lembar pertama ini ada halaman muka dan ada halaman belakang. Supaya memudahkan, kita kasih ada A, ini ada B. Nah, kemudian begitu juga sampai ini. Nah, setengah juznya, karena ini 10 lembar, berarti setengah juznya itu berarti akan mulai dari lembar ke-6, ya. Karena 1A sampai 5B ini adalah setengah juz awal yang dipelajari di semester 1. Semester 2 ini kita akan mulai dari lembar 6A. Kalau ini juz 29, ini mulai dari surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin atau lembar 6A. Nah, di setiap lembar ini ada 15 baris, ya. Ada 15 baris di sini, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 di sini. Termasuk kita hitung juga, misalkan ada nama surat dan ada basmalah. Sehingga kalau yang dihitung misalkan lembar 6A, baris pertama, itu baris pertamanya namanya surat, ya. Baris pertama. Baris kedua itu bismillah. Baris ketiga itu baru dia mulai dari isi suratnya, ya. Jadi nanti hafalannya kalau ini kan tetap misalkan kita katakan lembar 6A itu dimulai dari surat Al-Jin, kemudian kita baris keduanya ada basmalah, ya. Nah, bagaimana tekniknya? Teknik untuk murojaah itu kami sudah bekali masing-masing anak. Itu masing-masing anak itu nanti dia akan murojaah. Silahkan Bapak Ibu pandu dia untuk murojaah dia, karena ini sudah hafal, ya, sudah selesai. Semua kelas ini sudah selesai menghafal yang setengah juz untuk terakhirnya, ya. Nah, untuk itu sekarang kita perhatikan nanti ini kalau di SD, ya, kalau di SD ini sehari, ya. Kemudian ini juga ini sehari, ya. Hari kedua
yang ini ya, tapi ini dan ini. Artinya lembar 6A dan 6B itu di hari yang kedua ya. Nah, kemudian hari ketiga itu di sini 7A saja. Kemudian hari keempat 7A dan 7B. Nah, itu 7A dan 7B. Artinya supaya dia hafal. Kemudian hari berikutnya dia akan ulang dari sini. Ya, nanti Bapak Ibu lihat panduannya ya. Jadi dengan begitu kalau langsung misalkan disuruh sekali duduk dari 6 lembar ke-6 ini sampai dengan lembar ke-10 mungkin bingung ya. Nah, supaya terbiasa sedikit dulu, nanti murojaahnya sedikit, kemudian sedikit, kemudian besoknya ditambah lagi sedikit, ditambah, digabungkan menjadi satu. Nah, itu di panduan hafalan itu kami sudah berikan mana step-stepnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti panduan itu, halaman berapa, baris lembar berapa dan baris lembar berapa yang pada tanggal itu, lembar berapa tanggal hari ini. Misalkan contohnya hari ini tanggal 13 Mei ya. Tanggal 13 Mei itu dia di lembar 6A ya. Lembar 6A ini silahkan bisa diulang ya. Nah, kemudian kemungkinan kita tidak tahu ini ya, apakah akan bisa masuk pada waktunya ataukah tidak ya. Jadi kita sudah sekedar menyiapkan. Nanti Bapak Ibu rekam ya, rekam yang ini, boleh rekam video atau rekam audio ya. Direkam kemudian Bapak Ibu kirim ke Telegram ya, nanti di lembar tugas itu sudah ada nomor Telegramnya. Semuanya ke sana, kirim ke sana. Bukan mengirim ke bapak-bapak dan ibu-ibu guru atau para asatizahnya, tidak dikirim ke sana seperti yang kemarin, karena asatizahnya sedang kita mereka sedang fokus di menyongsong 10 hari terakhir ini, fokus di ibadah. Kita bebaskan dari tanggung jawab dulu sementara ya, sampai dengan nanti selesai Syawal ya. Untuk itu nanti semua akan mengirim tugas ke satu nomor ya, dari TK, SD, kelas 1 sampai kelas 6 itu juga mengirim tugasnya ke satu nomor ya. Jadi itu nomor yang kita pakai sementara di sekolah ya. Itu untuk pengiriman tugasnya ya. Kemudian begitu juga untuk hadis. Kalau hadis itu sudah ada ya. Jadi untuk saat ini sampai dengan 7 Syawal ya, dari tanggal hari ini sampai dengan 7 Syawal, nanti itu hanya fokus di menghafal murojaah Al-Quran dan murojaah hadis ya. Jadi semoga di samping kita untuk di hari-hari terakhir ini kita perbanyak tilawah kita ya. Nah, Bapak Ibu pilih ya, boleh rekam 5 kali, 10 kali boleh ya. Pilih yang terbaik, itu yang dikirim ya. Karena kemungkinan nanti kalau memang tidak bisa, kita akan adakan ujian, berarti itu yang akan kita pakai untuk mengambil nilai untuk anak-anak kita nanti, yang akan dipakai untuk menjadi nilai raport di raport semester yang kedua ini ya. Itu untuk raport kenaikan kelas insyaallah ya. Demikian beberapa sedikit penjelasan dari saya terkait mengenai bagaimana mekanismenya, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita itu supaya kuat hafalannya, dan juga dia itu betul-betul merasa ringan ya, tidak merasa berat untuk menghafalnya, tidak merasa berat untuk menghafal, dan tidak merasa berat untuk murajaah ya. Jadi kalau langsung sekaligus, saya ulangi ya, kalau langsung sekaligus mungkin akan terasa berat, tapi sedikit demi sedikit sehingga nanti pada akhirnya dia akan dari lembar 6A sampai kepada 10B ya, semuanya ya. Demikian ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk selalu menghafal Al-Quran ini ya. Selalu kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran, terutama anak-anak kita yang menjadi aset kita ya. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keteguhan hati, semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam menghafal dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti mudah-mudahan itu yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari perhitungan amal. Demikian dari saya ucapkan selamat memurajaah ya, selamat murajaah, kemudian selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong 10 hari terakhir, dan
Taqabbalallahu minna wa minkum pada waktunya, pada saat kita Idul Fitri nantinya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.